Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman sekalian, di video ini kita akan membahas soal penalaran tes wawasan kebangsaan untuk persiapan CPNS di tahun 2024. Oke teman-teman, untuk bagian di video ini ya teman-teman, ini soal-soalnya menalar, tapi ini tingkat soalnya itu sedikit lebih mudah ya teman-teman. Tapi teman-teman juga boleh cek di playlist kita tentang pembahasan soal CPNS di tahun 2024. Itu ada yang HOTS dan yang lebih sulit daripada soal di video ini ya teman-teman. Nah, di video ini kita pemanasan dulu dengan soal-soal yang sedikit lebih mudah ya teman-teman. Tanpa harus hafalan apapun, teman-teman bisa menjawab soal ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman boleh dong di subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini agar teman-teman bisa dapat notifikasi ketika channel ini upload video terbaru. Oke, langsung saja kita bahas. Sebagai warga negara Indonesia, bagaimana Anda bisa berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya? A. Menghindari pergaulan dengan kelompok yang berbeda. B. Menjaga kerukunan dengan menghormati perbedaan. C. Membatasi interaksi hanya dengan kelompok yang sama. D. Mengutamakan kepentingan suku sendiri. E. Mengikuti arus tanpa peduli dengan keadaan sekitar. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Teman-teman boleh di pause dulu videonya, kemudian teman-teman catat jawaban teman-teman, kemudian nanti teman-teman dengarkan yang mana jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah di sini ya pertanyaannya, bagaimana Anda bisa berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali perbedaan suku, agama, maupun budaya. Nah, jika kita memiliki sikap nasionalisme yang kuat ya teman-teman, kita harus menerima perbedaan tersebut dan harus saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Nah, dari A, B, C, dan D, E, ini teman-teman, yang mana kira-kira yang optionnya itu kalimatnya positif teman-teman. Nah, kalimat A itu menghindari, itu tidak positif. Kemudian yang E itu kurang positif. Terus yang D juga tidak positif ya, karena lebih mementingkan suku sendiri. Terus yang C juga kurang positif, dan yang positif itu yang B, menjaga kerukunan dengan menghormati perbedaan. Jadi jawaban yang benar itu adalah di option B teman-teman. Nah, mudah bukan soalnya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman pengen yang sulit ya, yang sedikit lebih sulit dan soalnya itu panjang-panjang, teman-teman bisa cek di playlist kita ya, soal pembahasan soal CPNS di tahun 2024. Di playlistnya itu banyak sekali soal-soal TWK ya. Ada yang HOTS dan yang pernyataannya panjang-panjang itu ada teman-teman. Tapi di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang sedikit lebih mudah, tapi harus fokus, karena ketika teman-teman tidak fokus nanti terkecoh dengan jawaban-jawabannya. Jadi harus dipahami benar-benar. Oke. Dalam menghadapi isu globalisasi, sikap yang paling tepat bagi seseorang warga negara yang menjunjung tinggi nasionalisme adalah A. Menolak semua bentuk pengaruh asing. B. Mengadopsi seluruh kebudayaan asing. C. Menjaga dan melestarikan budaya nasional sambil menyaring pengaruh asing yang positif. D. Menganggap budaya asing lebih unggul. E. Tidak peduli dengan perkembangan global. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, silakan dijawab dulu ya. Oke, sekarang kita akan jawabnya sama-sama ya. Sikap yang paling tepat bagi seseorang warga negara yang menjunjung tinggi nasionalisme. Nah, kata nasionalisme di sini ya menjadi kata kunci ya teman-teman bagi soal ini. Ini dalam menghadapi isu globalisasi. Jika ada isu globalisasi, apa sih yang harus kita sikap yang harus kita tonjolkan untuk menjunjung tinggi nasionalisme? Yang A ya, kita lihat menolak semua bentuk pengaruh asing. Ini tidak boleh juga ya teman-teman kalau kita menolak semuanya ya, karena biasanya ada hal yang positif loh di
isu di dalam isu globalisasi ya. Kemudian mengadopsi seluruh budaya asing ini tidak boleh. Jadi kita tidak boleh mengadopsi semua. Jadi kita harus saring terlebih dahulu ya. Kemudian yang D menganggap budaya asing lebih unggul ini tidak boleh juga teman-teman. Kemudian yang E tidak peduli dengan perkembangan global ini juga tidak boleh. Karena kita sebagai warga negara kita juga harus melihat perkembangan global. Jadi kita tidak boleh sikap yang tidak peduli. Jadi kita harus peduli, kemudian kita lihat perkembangan global, kemudian kita harus saring dulu apakah pengaruh asing itu positif ataukah negatif. Jadi yang paling benar itu adalah yang C, dengan menjaga dan melestarikan budaya nasional sambil kita menyaring pengaruh asing yang positif yang kita ambil, yang negatif kita tidak boleh ambil. Oke, jawaban yang benar itu adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. B. Mengikuti acara-acara kebudayaan daerah. C. Mengurangi interaksi dengan masyarakat luar. D. Mempelajari budaya asing. E. Mengutamakan kepentingan pribadi. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, nah kita lihat di sini ya soalnya upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Nah, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat yang A, melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum tidak boleh teman-teman. Nah, kemudian mengikuti acara-acara kebudayaan daerah. Ini positif. Kemudian mengurangi interaksi dengan masyarakat luar. Mengurangi ya. Ini kita checklist dulu. Terus yang D, mempelajari budaya asing. Ini kurang tepat karena ini kan soalnya meningkatkan rasa cinta tanah air ya. Terus yang E, mengutamakan kepentingan pribadi. Ini kurang tepat teman-teman. Nah, teman-teman dari B sama C yang mana kira-kira yang paling benar teman-teman? Ini soal ini tentang nasionalisme juga ya. Ini adalah cinta tanah air. Kalau kita cinta tanah air ya, kita harus melihat apa saja sih acara-acara kebudayaan di daerah kita. Karena itu sebagian hal yang bisa meningkatkan rasa cinta tanah air. Jadi yang benar itu adalah option B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya lumayan gampang ya teman-teman ya. Jadi tapi teman-teman kalau misalnya soal gampang tidak boleh disepelehin. Jadi tetap harus belajar dan membiasakan diri dengan soal-soal ya teman-teman. Jadi jangan terlena kalau misalnya ada soal yang mudah, tapi kalau misalnya tidak fokus nanti salah isi. Ketika Anda diberi tanggung jawab atas suatu proyek penting, namun rekan Anda menawarkan jalan pintas yang melanggar aturan, sikap yang mencerminkan integritas adalah A. Menerima tawaran tersebut agar proyek selesai lebih cepat. B. Menolak tawaran tersebut dan menjalankan proyek sesuai prosedur. C. Membiarkan rekan menjalankan rencana tersebut tanpa ikut campur. D. Menyetujui sebagian tawaran tersebut agar pekerjaan lebih mudah. E. Mengabaikan tanggung jawab dan membiarkan rekan bekerja. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, di sini kita lihat ketika kita diberi tanggung jawab ya pada suatu proyek, namun rekan kerja kita ya menawarkan jalan pintas yang melanggar aturan. Pada saat itu sikap kita bagaimana agar kita dapat mencerminkan integritas? Menerima, kata menerima di sini di option A ini tidak boleh ya teman-teman, karena ini sudah melanggar aturan. Kemudian mengabaikan tanggung jawab, tidak boleh juga. Menyetujui sebagai tawaran, ini juga tidak boleh. Membiarkan rekan kerja menjalankan rencana ya tanpa ikut campur, ini tidak boleh juga ya, tidak boleh membiarkan. Yang benar itu adalah B, menolak tawaran tersebut dan menjalankan proyek sesuai prosedur. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam menghadapi ancaman dari luar yang dapat mengganggu stabilitas negara, sikap yang paling tepat adalah A. Mengabaikan ancaman tersebut. Meningkatkan kewaspadaan dan rasa cinta tanah air. C. Membiarkan pemerintah menangani semua masalah. D. Mengikuti perkembangan tanpa bertindak. E. Mengutamakan kepentingan sendiri-sendiri. Oke, silakan dijawab teman-teman. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, kita lihat di sini ya, dalam menghadapi ancaman dari luar
yang dapat mengganggu stabilitas negara. Kata mengganggu jadikan kata kunci. Kemudian sikap yang paling tepat agar kita tidak dapat terganggu lah dari ancaman dari luar ya. Mengabaikan ancaman tersebut tidak boleh, karena kita harus tidak boleh mengabaikan saja ya. Terus mengutamakan kepentingan diri sendiri tidak boleh. Mengikuti perkembangan tanpa bertindak tidak boleh. Membiarkan pemerintah menangani semua masalah tidak boleh juga ya. Yang benar adalah meningkatkan kewaspadaan dan rasa cinta tanah air. Yang benar itu adalah option B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda melihat rekan kerja melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Apa yang akan Anda lakukan? A. Berpura-pura tidak tahu. B. Memberitahukan tindakan tersebut kepada atasan. C. Bergabung dengan rekan tersebut agar sama-sama untung. D. Memberitahu rekan kerja untuk lebih berhati-hati. E. Tidak melakukan apa-apa. Oke teman-teman, ini adalah soal bonus ya teman-teman. Teman-teman boleh jawab terlebih dahulu ya. Ini PR teman-teman di rumah ya teman-teman. Dipikirkan terlebih dahulu. Setelah itu jawab di kolom komen besertakan alasan teman-teman. Soal ini mudah loh teman-teman. Teman-teman harus jawab. Pasti bisa kan soal ini kan? Nah, jawab dulu di kolom komen. Dan teman-teman sekalian, boleh juga teman-teman cek di playlist kita tentang pembahasan soal CPNS 2024. Itu banyak sekali soal-soal hot penalaran teman-teman. Dan lebih sulit lagi dari soal di video ini teman-teman. Soal di video ini Mimin sengaja cari yang lebih mudah. Karena ini untuk mengasah ini ya. Apakah teman-teman fokus dalam menjawab soal. Jadi kita tampilkan soal yang lebih mudah. Tapi kita ada menyediakan soal-soal yang lebih sulit ya. Silakan cek aja di playlist kita di pembahasan soal CPNS. Nah, teman-teman juga boleh share video-video kita ke media sosial teman-teman supaya teman-teman bisa membagikan hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang lagi berjuang menghadapi tes CPNS. Yang akan menghadapi tes CPNS nanti ya, karena mulai Oktober kemungkinan tes SKD sudah berlangsung. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.